Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa middana bi asrarihi fid daraini, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadisu, hadis yang ke-6 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dikisahkan dari An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir, dari Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, radhiya semoga meridai sapa Allah anhuma dari keduanya. Nah, maksud keduanya ini itulah Abdullah An-Nu'man dan Abi Abdullah, ya. Jadi anaknya dan juga bapaknya. Qala berkata siapa Abi Abdullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu aku mendengar Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata Rasul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Innal halal, sesungguhnya yang halal itu bayyinun jelas, wa innal harama, sesungguhnya yang haram itu bayyinun jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya ini maksudnya halal dan haram, umurun, perkara-perkara mustabihatun yang subhat. Subhat ini di antara halal dan haram. Kita sering sebut dengan perkara yang subhat. La ya'lamuhunna, la ya'lamu yang tidak tahu hunna akan mustabihat sapa kasirun kebanyakan minan nasi dari manusia. Faman barang siapa ittaqa yang menjauhi as-subuhati, perkara-perkara yang subhat, faqad istabra'a, maka sungguh dia telah mengagungkan atau menghormati, ya, lidinihi untuk agamanya, wa irdihi dan kehormatannya. Waman dan barang siapa waqa'a yang jatuh fi subhat, di dalam perkara yang subhat, waqa'a maka jatuh fil harami, di dalam perkara yang haram. Jadi orang yang selalu melakukan perkara yang subhat itu boleh jadi atau bisa jadi atau kemungkinan besar dia nanti juga akan melakukan perbuatan yang haram. Karra'i, seperti orang yang menggembala, yar'a, ya, penggembala, yar'a yang menggembala, haulal khima, di sekitar kawasan, atau di pinggir kawasan, dari satu tempat, apa ini namanya, satu tempat penggembalaan yang dia menggembala di pinggirannya. Yusiku, yang dia ragu, ayartaan, untuk jatuh, fihi, di dalamnya. Ala wa inna likulli malikin, anla, ingatlah, wa inna, dan sesungguhnya likulli malikin, untuk setiap raja itu khiman, ada kawasannya, ada daerahnya, kawasan yang di situ wilayah tempat dan ada batasan-batasannya. Nah, ini kawasan raja ini yang di sana sudah tidak lagi. Setiap raja ini dari dulu dalam sejarah juga sudah dikenal ada batasan-batasan wilayah. Sama seperti sekarang negara-negara ini juga selalu ada batasan-batasan wilayah. Ya, negara, provinsi, kalau lebih kecil lagi provinsi itu ada batas-batas wilayahnya. Kabupaten, bahkan tingkat terkecil RT, bahkan kepemilikan pribadi, rumah tangga itu pun punya ada kawasan-kawasan. Ala wa inna, dan ala ingatlah, wa inna himam, wa sungguhnya kawasannya Allah atau batasannya Allah itu maharimuhu, keharaman-keharamannya Allah. Ala ingatlah, wa inna fil jasad, dan sungguhnya di dalam jasad, mudghatan, ada segumpal darah, mudghah, ya. Idza saluhat, ya, ketika dia baik, saluha, maka akan baik, apal jasadu, jasad, kulluhu, seluruhnya.
segumpal daging ya, bukan segumpal daging. Idza saluhat, ketika baik, saluha maka baik apal jasad kulluhu sungguhnya. Wa idza fasadat, ketika rusak, fasada maka akan rusak apal jasad kulluhu seluruhnya. Ala, dan ingatlah, wa ya bermula jasad itu al qalbu, hati. Rawah, telah meriwayatkan bahkan dari Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Ini hadis yang menarik ya, hadis yang nomor 6 dari kitab Arba'in Nawawi. Jadi diriwayatkan oleh Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir ya, bahwa Abi Abdullah bin Nu'man al-Bashir bin Nu'man bin Bashir ya, itu pernah mendengar Rasulullah SAW, dan hadis ini sahih sekali lagi karena disahihkan juga oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, yaitulah Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Apa yang didengar oleh Abi Abdullah, innal halala bayyinun, bahwasanya yang halal di dalam agama itu jelas. Jadi Nabi sudah banyak menjelaskan perkara-perkara yang halal, yang boleh dan yang tidak boleh ya. Wal haramu bayyinun, dan yang haram itu juga jelas. Dalam Al-Quran banyak sekali ditemukan larangan-larangan ya. La tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum ya, kamu jangan menikahi orang-orang yang musyrik ya. Kita laki-laki tidak boleh menikahi orang-orang yang musyrik, orang yang di luar agama kita. Itu pernikahan dalam konteks beda agama itu tidak diperbolehkan di dalam Islam, telah dijelaskan di dalam Al-Quran dengan sangat jelas. Hatta yu'minna, sehingga dia kemudian beriman. Kalau dia beriman ikut dengan keyakinan kita masuk ke dalam agama Islam baru boleh. Itu salah satu contoh. Kemudian la taqrabuz zina fa innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, itu jelas bunyinya, jangan kamu mendekati zina. Kadang-kadang orang-orang yang gila itu ngomong yang mendekati aja tidak boleh, tapi kalau melakukan boleh. Bukan seperti itu, logikanya tidak seperti itu. Logikanya adalah mendekatinya saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan, dilarangan berzina. Kemudian ada lagi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, tidak boleh makan hartanya orang-orang lain ataupun harta yang lebih spesifik disebut di sini adalah hartanya anak yatim dengan cara yang batil. Terhadap anak yatim yang memiliki harta itu boleh digunakan sekedar untuk pengurusan anak yatim, tidak boleh dikuasai sepenuhnya. Nanti kalau anak yatim sudah dewasa, sudah paham, sudah bisa menentukan pilihan, sudah bisa mengelola aset-aset yang diwariskan kepadanya, baru nanti dikembalikan. Ya meskipun mungkin tidak semuanya, karena ada biaya-biaya yang digunakan untuk mengurus anak yatim. Nah, ini juga larangan-larangan. Dan banyak hal lagi, tidak boleh makan makanan yang tidak jelas. Kalau kamu mau makan, makanlah ya kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau kamu mau makan, makanlah makanan yang jelas, yang baik, yang thayyib. Ya, thayyib itu artinya dia baik bagi badan kita, baik bagi kesehatan kita, tidak mengganggu kesehatan kita, dan yang paling penting juga dia bersumber dari yang halal. Halal itu boleh jadi zatnya memang halal, bersumber dari makanan-makanan yang memang halal, boleh dimakan. Atau yang kedua, zatnya memang halal, yang kedua cara mendapatkannya juga dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Daging ayam, daging kambing, daging sapi itu jelas halal, tetapi boleh jadi bisa jadi menjadi haram ya, meskipun dia disembelih dengan mengucapkan bismillah. Tapi kalau cara mendapatkannya dengan cara mencuri, mendapatkan dengan cara-cara yang tidak baik, maka ini yang halal ini berubah menjadi haram. Dan jangan lagi, banyak lagi hal-hal yang lainnya. Dan yang halal di dalam Islam itu jelas, yang haram di dalam Islam itu juga jelas. Segi makanan ini kalau kita teliti lagi, lebih banyak yang boleh daripada yang tidak boleh. Kalau mau makan daging ya makanlah yang
yang memang sudah digariskan, memang sudah ditentukan, memang itu boleh untuk kita. Banyak pilihannya, daging kambing, sapi, kerbau, onta, ya, kuda. Kuda ini ada perselisihan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kemudian ada lagi kelinci, ada lagi macam-macam ikan, hampir semua ikan boleh. Semua ikan, bukan hampir, malahan boleh dikatakan semua ikan boleh. Ya, yang di laut, semua yang ada di laut itu boleh. Dari sekian banyak yang boleh-boleh itu, ada juga yang tidak boleh. Apa yang tidak boleh itu yang jelas dalam Al-Quran dikatakan lahmal khinzir, daging anjing. Dalam hadis Nabi disebutkan lagi daging babi. Dalam Al-Quran disebutkan daging. Dalam hadis Nabi lebih diperjelas lagi, tidak hanya daging babi tapi juga daging anjing. Nah, selain itu banyak. Ya, meskipun ada pengembangan seperti makanan yang kita lihat jijik. Ya, kita jijik ketika melihatnya, maka itu juga tidak boleh kita makan. Seperti ular. Ular ini alasannya ya karena boleh jadi karena kita jijik, atau boleh jadi juga ada alasan yang berikutnya, yaitu karena apa? Ya boleh jadi karena dia bisa hidup di dua alam, amfibi lah, bisa di air, bisa di darat. Itu makanan-makanan yang tidak diperbolehkan. Tapi yang jelas lebih banyak yang boleh daripada yang tidak boleh. Itu. Dan itu semuanya sudah sangat jelas di dalam Al-Quran, sudah sangat jelas dalam hadis Nabi, sudah sangat jelas dalam pendapat kaul-kaul para ulama. Ya, mau konsumsi makanan yang jelas-jelas itu sudah sangat banyak. Jangan memilih yang tidak jelas. Oh, ini lebih bermanfaat, ini lebih berkhasiat. Enggak, tidak seperti itu. Oh, ini lebih enak. Enggak, kita enggak boleh seperti itu. Ya, daging kambing itu khasiatnya sangat banyak. Daging yang paling bagus nih kata Nabi, salah satu hadis Nabi mengatakan ya daging kambing itu. Ya, tidak ada yang bisa ngalahkan. Ya, jangan kamu ganti dengan daging ular. Ya, namanya ular ya sampai kapanpun itu tidak boleh, karena ada beberapa alasan lah tadi. Ya kan? Ya. Nah itu yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi nanti ada di antara halal dan haram ini perkara yang subhat, la ya'lamuhunna katsirun, yang kamu tidak tahu, kebanyakan kamu ini tidak tahu, ya. Maka yang subhat-subhat ini, yang tidak begitu jelas ini, sebaiknya dihindari. Ya, bukan sebaiknya, kata-kata sebaiknya malah kurang pas. Seharusnya malah wajib untuk dihindari yang subhat. Ya, seperti yang subhat ini begini ya. Contohnya yang subhat itu yang makanan-makanan yang bercampur, yang tercampur. Jadi begini, kita ini kadang-kadang cukup ngeri juga dengan kondisi-kondisi makanan yang ada sekarang ini ya. Misalnya begini, kita makan di satu daerah yang di situ mayoritas non muslim. Ya, saya pernah itu berjalan di Medan, dari Danau Toba, ya kan, kita perjalanan menuju ke kota Medan. Di sekeliling Danau Toba itu adalah masyarakat yang mayoritas non muslim. Ya. Nah, di situ akan sangat susah mencari makanan. Kalaupun ada, kita juga ragu. Ya, karena kita juga ragu. Karena kenapa? Kita kan tidak mungkin kita masuk ke rumah makan tanya agamanya apa. Dihidangkan ayam di kita juga kan, kita kan nggak mungkin bertanya nih ayam ini disembelih enggak, ucap bismillah apa enggak, kan begitu. Ya kan? Sementara mayoritas di situ kebanyakan non-muslim, kan tidak mungkin kita bertanya. Nah, maka kalau untuk daerah-daerah yang itu kira-kira kita ragu ini halal atau haram, ini disembelih atau tidak nih ayam ini tadi ya. Karena boleh jadi ya dengan dia barangkali boleh disembelih lah, tapi tidak menyebut nama Allah, itu juga sudah termasuk perkara yang haram. Maka dengan seperti itu ya, ini perkara yang sebenarnya mending kalau bisa nahan lapar ya sudah, tinggalkan aja terus daerah-daerah insyaallah. Dan alhamdulillah ketemu di satu daerah, saya lupa namanya itu, dalam perjalanan dari Danau Toba ke kota Medan, itu daerah yang di situ penjualnya itu pakai jilbab, pakai kerudung. Nah, ini sedikit menenangkan, karena kalau udah pakai kerudung udah pasti dia Islam.
udah pasti dia muslim. Nah begitu juga. Kemudian yang selanjutnya, ini yang menarik, ini yang sekarang ini dunia perbankan. Ini kan kalau kita mau jujur, ada banyak ya. Ini sangat sulit untuk kita cari garis yang jelas. Ini halal atau haram. Masalah bunga bank ini. Ulama-ulama kita NU misalnya di Basul Masail itu, ya kalau ketemu Basul Masail di masalah membahas tentang bunga bank itu nanti keputusannya biasanya dua. Itu dua itu nanti. Ini akan menjadi halal kalau begini. Ini akan menjadi haram kalau begini. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi tidak ada garis yang jelas ini sebenarnya termasuk bunga bank ini termasuk riba ataukah tidak. Ya. Nah langkah terbaik bagaimana? Sebisa mungkin hindari. Ya. Sebisa mungkin dihindari. Kalau tidak punya kepentingan yang sangat mendesak untuk minjam, ya, melakukan pencairan ke perbankan, ya mending tidak usah. Ya, mending tidak usah. Ya kecuali dalam kondisi darurat. Kalau darurat kan sudah ada fikih darurat. Kalau darurat ini kan semuanya, jangankan yang subhat, yang haram sekalipun boleh. Nah begitu. Ya, bunga bank itu kan seperti itu. Ada ulama yang membolehkan, ada banyak juga ulama yang tidak membolehkan. Ini semua bank lah, termasuk bank syariah itu juga sebenarnya seperti itulah. Dihitung-hitungannya tetaplah persentase, meskipun di atas kata akad-akadnya seperti itu. Ya, karena begini, dalam konsep Islam itu kan ada namanya musyarakah, ada murabahah, ada mudharabah. Dan ini konsepnya jelas, bagi hasil. Tidak ada persentase, tidak ada kewajiban tiap bulan bayar sekian-sekian itu. Jadi contoh kecilnya begini, kalau musyarakah itu dua orang ya sama-sama punya modal ya 10 juta dengan 10 juta, dijadikan satu itu modal, dibikinlah usaha. Maka bagian keuntungan dari dua orang ini nanti itu setiap bulan boleh jadi tidak selalu sama. Bulan pertama mungkin dapat keuntungan 1 juta, maka dibagi 2, 500.000. Bulan kedua dapat keuntungan 5 juta, dibagi 2 juga, 2,5 juta. Jadi setiap bulan tidak flat, tidak tetap. Ya, ini seperti ini yang benar ini. Nah, kalaupun ternyata kemudian rugi usahanya, ya keduanya harus sama-sama menanggung kerugian. Tidak satu orang tidak mau tahu. Nah, kalau perbankan syariah kan seperti itu. Dia tidak mau tahu nih nasabahnya rugi atau enggak, yang penting dia bayar setorannya segitu. Kalau tidak bayar segitu, denda. Ya, kata denda itu juga tidak ada dalam ekonomi Islam, itu tidak ada istilah denda itu. Tidak ada. Kalau terlambat bayar denda, apa denda itu tidak ada. Nah, ya. Atau yang kedua, mudharabah. Ya. Ini akadnya, saya punya uang, kamu punya tenaga, jadi saya modalin kamu, ya kan? Kamu pengen punya usaha tapi nggak punya modal, saya pengen punya modal tapi nggak bisa usaha. Ini kan sama-sama menguntungkan ini. Akhirnya apa? Saya kasih modal kamu 100 juta, ya kan? Kamu pakailah modal itu. Ya, tapi di awalnya ada perjanjian, kalau nanti berhasil, nanti keuntungannya nanti dibagi. Nah pembagiannya oke lah, kalau pembagiannya terserah, nanti tergantung kesepakatan. Boleh jadi 50%, 50%, boleh jadi 60, 40, boleh jadi 70, 30 atau berapapun. Yang penting ada kesepakatan. Ya. Oke lah, disepakati 70, 30. Ya. Karena dia yang ngelola ini resikonya besar segala macam, dia butuh waktu yang lebih banyak, tenaga yang lebih banyak, ya kan? Usaha yang lebih banyak daripada saya yang hanya sekedar titip uang saja. Maka dia minta keuntungan 70%. Jadi katanya kalau dapat 1 juta dia 700.000, saya 30%-nya, saya 300.000. Oke, jalan. Nah konsep ini yang benar. Jadi kalau dalam bulan pertama dia keuntungannya 1 juta, ya pembagiannya seperti itu. Bulan kedua keuntungannya 10 juta, pembagiannya seperti itu, dia 7 juta, saya 3 juta. Ya. Ternyata bulan ketiga ada satu musibah, nggak untung sama sekali, bahkan rugi. Saya tidak boleh nuntut dia. Ya. Saya tidak boleh nuntut dia.
Kemarin bulan kemarin kasih 3 juta, sekarang saya tidak mau, saya tetap minta 3 juta. Saya tetap minta 3 juta bulan ini, saya tidak mau tahu. Misalnya, itu tidak boleh. Ya, ini kan dengan gini kan akan tercipta hubungan kerjasama yang sangat bagus. Saya yang punya modal akan berusaha dengan sangat keras supaya usaha dia berlancar. Dengan cara apa? Saya bisanya mendoakan, ya saya doakan. Ternyata dia ternak lele misalnya. Ya Allah, jangan sampailah ternak lele dia ini gagal. Kadang kalau dia gagal, lelenya banyak mati atau kena banjir, saya juga ikut rugi, ya Allah. Yang ini juga karena sudah dikasih kepercayaan, dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah begitu. Ini konsepnya seperti itu. Tapi kalau bunga bank sekarang ini kan, oke lah di bank konvensional, syariah itu ya. Itu tidak seperti itu saya pikir. Selalu dia ada, kamu pinjam sekian, nanti kembalikan sekian tiap bulan yang sekian. Kalau tidak bisa sekian, denda. Kalau tidak bisa juga, rumah disita, kebun disita, kendaraan disita, ada jaminan. Nah ini kan. Nah itulah kenapa, maka kalau bisa dihindari lebih baik dihindari. Ya. Karena Nabi ini bikin gambaran yang sangat indah tentang syubhat ini. Syubhat itu bagaikan kamu karra'iyar ahaulal hima. Bagaikan orang yang sedang menggembala di tepi batasnya. Dia punya padang penggembalaan. Dia menggembala di pinggir-pinggir. Ya kan? Nah, kalau dia menggembala di pinggir, ini boleh jadi yang dimakan oleh gembalaannya, kambingnya atau sapinya atau ontanya, itu boleh jadi rumput yang dimilikinya sendiri, tapi bisa jadi juga karena di pinggir dia bisa makan rumput tetangga. Dia bisa makan hasil dari kebun tetangga sebelah-sebelahnya. Nah, ini kan kalau rumput kita sendiri oke halal, tapi kalau rumput tetangga haram. Maka Rasulullah mengatakan seperti itu. Kalau kamu melakukan perkara syubhat, kamu ada di pinggir gitu loh. Kamu bisa ke sana, bisa melakukan perkara yang haram, perbuatan haram. Gembalaan kamu, kambing kamu, siapa yang bisa makan rumput orang, tanaman orang, dan itu haram. Maka itu ada batasannya. Ya. Digambarkan lagi oleh Rasulullah bahwa Allah itu punya himan, punya batasan, punya batasan. Batasannya Allah itu apa? Maharimuhu, keharamannya Allah. Bahwa ada yang boleh dan lebih banyak yang boleh daripada yang tidak boleh. Ya. Wa anna likulli malikin, tiap raja itu punya wilayah. Tadi sudah saya jelaskan juga. Tiap daerah, tiap negara itu punya wilayah. Kalau kamu melakukan perkara yang syubhat, kamu bagian berdiri di pinggir. Bisa jadi wilayah sini, tapi ada kemungkinan juga kamu akan masuk ke wilayah yang haram. Ya. Gitu. Ini contoh kecil lagi nih, ketemu buah durian di tepi jalan. Nah, ini juga buah durian jatuh di jalan. Nah, ini halal apa haram ini kira-kira? Ya kan? Ada yang mengatakan halal karena kalau sudah di jalan itu bukan lagi milik pribadi, milik perorangan. Kalau milik perorangan berarti kan di kebunnya sendiri atau di tepi jalan yang jauh dari jalan, dan itu kebunnya sendiri. Ya, tapi ada juga yang mengatakan haram karena tidak jelas siapa yang pemiliknya. Ini barang temuan, namanya barang temuan tetap harus dikembalikan. Nah, ini. Jadi sebaiknya bagaimana kalau kita ketemu durian di jalan tadi? Ya biarkan. Biar kita tidak termasuk dalam perkara yang syubhat. Ini syubhat. Ya. Meskipun ada peluang dia halal, tetapi juga ada potensi bahwa barang itu haram. Halalnya ada, tapi haramnya juga ada. Jadi kepada jelas memang seperti itu. Karena tidak dikatakan di antara halal dan haramnya adalah perkara yang syubhat. Berbeda konteksnya kalau di situ, di jalan itu, di tepinya ada batang durian. Batang durian itu punya kamu, wah, kalau itu ya jelas. Itu jelas halalnya, yang jatuhnya saja di jalan. Atau punya keluarga kamu yang kamu yakin kalau kamu ambil keluarga kamu tidak akan marah. Dan nanti kamu akan minta izin. Meskipun sudah makan minta izin, tidak
tidak masalah juga. Jadi boleh saja kita makan dulu, ya. Kalau saya makan habis, ya kalau kita yakin loh ini, kita datangi yang punya, kebetulan keluarga kita, Pak D, Pak Le, Paman, Bibi, Bici, atau apalah panggilannya. Saya tadi makan durian, tolong diikhlaskan. Gitu. Ya duriannya mana? Ini masih ada separuh. Kita makan sama-sama. Gitu. Kalau dalam konteks seperti itu ya, nggak masalah. Tapi gini nih, yang betul-betul di jalannya yang nggak jelas tadi. Nah begitu. Ya. Ini batasan-batasan Allah, wilayahnya Allah itu ada dibatasi dengan keharam-haraman. Yang boleh itu jauh lebih banyak daripada yang tidak boleh. Dan ingat ya, ketika Allah melarang sesuatu untuk kita, itu untuk kebaikan kita. Itu demi kebaikan kita. Ya. Kenapa ada beberapa binatang yang tidak boleh kita konsumsi? Karena terbukti kemudian secara medis, secara kedokteran bahwa binatang itu kalau dikonsumsi itu malahan bisa mendatangkan penyakit di badan kita, tidak menyehatkan kita. Ini kan kita sibuk saat ini dengan corona. Tahu enggak asalnya dari mana? Banyak ilmuwan mengatakan virus ini berasal dari binatang kelelawar. Yang dalam Islam jelas tidak boleh nih, kelelawar tidak boleh dimakan. Tapi di Cina itu memang sudah tidak ada lagi batasan mana yang halal, mana yang haram. Semuanya hantam. Tak halal, tak haram, terhidang di meja makan ya hantam, itu aja, makan, itu aja. Dan akhirnya virus yang sebenarnya menyebar di antara kelelawar saja bisa berpindah, bermutasi, kemudian bisa menyerang manusia. Kemudian bisa berpindah lagi, bermutasi lagi, bisa menyerang dari manusia ke manusia, walaupun asalnya dari hewan. Gitu loh. Ini termasuk salah satu hikmah. Kenapa babi itu kok nggak boleh ya? Karena babi ini terkenal binatang yang jorok. Kita jelek-jelek. Kambing, sapi, kerbau, itu makanannya hanya itu saja, rumput. Ya rumput. Ya tanam tumbuh-tumbuhan lah. Dan itu saja. Mereka tidak akan makan kotoran. Dikasih nasi, dilempar pun dia akan mau mereka makan. Ya kan? Tapi kalau babi coba, semuanya dihantam. Tai kotorannya sendiri itu pun mau mereka makan. Maka di dalam tubuhnya itu berkumpul berjuta macam, miliaran barangkali penyakit. Nah begitu. Ini kan semuanya ada hikmahnya, kita meyakini itu. Ya, semuanya ada hikmahnya. Ya, ketika Allah memerintahkan kita seperti itu, ada hikmah. Seperti ini, ada hikmahnya. Kenapa riba itu dilarang? Karena memang menyusahkan dan menyengsarakan. Ya. Kenapa berzina itu tidak boleh? Karena itu membahayakan. Kamu bayangkan akan ada beberapa generasi anak yang lahir tanpa diketahui ayahnya. Ya, dalam kehidupan normal modern sekarang ini barangkali ada yang mengatakan, alah, tidak ada ayah juga nggak apa-apa. Tapi tetap dalam konteks agama, seseorang tetap membutuhkan seorang ayah. Terjadilah perzinahan. Nah, ini yang jadi masalah kalau anaknya perempuan. Kalau laki-laki oke lah. Barangkali nanti dalam masalah warisan saja sedikit ada masalah. Ya, tapi warisan ini kalau memang sudah ada wasiat dari orang tua juga, ilmu waris ini juga boleh jadi tidak dipakai. Ya. Jadi ilmu waris itu dipakai kalau tidak ada wasiat, tidak ada pesan. Tapi kalau untuk anak perempuan, nah ini yang membahayakan. Kenapa? Dia nanti akan menikah. Dia butuh wali. Yang bisa jadi wali itu siapa? Ayahnya, orang tuanya, bapak kandungnya yang ada dalam ikatan pernikahan. Kalau tidak bahaya. Ya. Anak hasil perzinahan dinikahkan oleh orang tua. Meskipun oke barangkali memang yang melakukan memang bapaknya itu. Tapi karena diawali perbuatannya itu, DP-nya itu diawali ketika sebelum terjadi akad nikah, maka dalam hukum Islam tetap anak ini tidak bisa dikaitkan sebagai anak biologis. Nah, orang tuanya tidak bisa tetap menjadi wali. Tapi kalau dia nekat menikahkan, maka pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah, maka sepanjang waktu dia berkumpul dengan suaminya,
dia masuk dalam hubungan yang tidak sah, melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang tidak sah ini, maka disamakan dengan zina. Nah itu ya susahnya. Mungkin tidak boleh. Ya. Ini kalau saya jelaskan banyak lagi, tapi mengingat waktu, sekira itu saja. Terakhir. Wa inna fil jasadi mudghah. Nanti di dalam hati ini ada, di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Ketika dia bagus, maka baguslah semuanya. Tapi ketika dia rusak, maka rusaklah semuanya. Segumpal daging itu apa? Wa ya al-qalbu, yaitulah hati. Segumpal daging itu adalah hati. Ketika hatinya bagus, bagus semuanya. Karena ini kaitannya kan apa yang kita lakukan ini kan di dalam hati kita yang nimbang baik dan buruknya. Oke lah, akal kita akan mengatakan segala macam, tapi hati kita tidak bisa dibohongi. Hati kita tentu bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Ini yang harus lebih jadi pertimbangan. Yang tidak begitu jelas halal haramnya, tinggalkan. Ya. Yang syubhat, tinggalkan. Khawatir kita kalau melakukan perbuatan syubhat ini kita akan masuk ke dalam perbuatan yang haram. Wa'alafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.